Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast di Min 1 Kota Malang. Hari ini kita kedatangan bintang tamu cilik, yaitu ada Ananda Kaila dan Ananda Ara. Mereka berdua adalah perwakilan dari Jawa Timur untuk kontingen Jumbara Nasional 9 yang berada di Lampung. Assalamualaikum Mbak Kaila, Mbak Ara. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, oke, mungkin bisa memperkenalkan diri dengan lengkap. Mbak Kaila itu namanya siapa? Berasal dari mana? Oke. Baik. Perkenalkan, nama saya Kaila Nabila Altaf, biasa dipanggil Kaila. Saya dari kelas 6C. Perkenalkan, nama saya Fadila Ardianti Widi Putri, bisa dipanggil Ara. Saya dari kelas 5E. Oke, Mbak Kaila dan Mbak Ara. Sebelumnya saya mau tanya ya, dari mana sih informasi kalian itu mengetahui kalau ada Jumbara? Oh ya, maaf, sebelumnya Jumbara itu apa ya? Jumbara itu kata dari Jumpa Bakti Gembira. Oke, Jumpa berarti harus gembira gitu ya. Oke. Nah, dari mana sih kalian tuh tahu kalau ada kayak kegiatan Jumbara? Baik, jadi sebenarnya Jumbara ini kan event yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Kemudian memang kita ini berdua tidak berkecimpung di PMI, dunia PMI memang sebenarnya. Pengalaman pertama gitu. Pengalaman first impression ya. Nah, kemudian kita ini diberi informasi oleh guru pembina di sekolah. Kemudian kita ya sebenarnya sedikit susah juga karena pertama kali kan. Kaget gitu ya. Kaget loh. Kemudian ternyata kita masih ada modul yang bisa untuk dipelajari dan alhamdulillah ternyata bisa tembus sampai provinsi ya. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Kalau untuk Mbak Ara sendiri gimana rasanya ikut Jumbara kayak kemarin itu? Ya seneng karena bisa ketemu banyak teman kan dari provinsi lain, juga bisa kenalan juga. Oke, kenalan. Habis itu juga nambah pengalaman, nambah piala juga. Alhamdulillah. Dengar-dengar kalian perwakilan Jawa Timur itu mengantongi juara ya? Iya, alhamdulillah Jawa Timur ini pemenang ataupun pembawa medali terbanyak. Alhamdulillah ya alamin. Salah satunya dari kalian ya, pastinya ya. Oke. Berapa peserta yang mengikuti Jumbara kemarin? Jadi kalau dari Jawa Timur itu sekitar 48 sampai 49 orang. Kemudian kalau seluruh peserta totalnya itu kan setiap beda-beda ya kontingen. Iya, setiap kontingen, jadi setiap provinsi. Iya, mengeluarkan perwakilan gitu ya. Betul. Setiap provinsi. Kemudian kalau jumlah dari tiap provinsinya sendiri kita juga kurang tahu karena ada yang beda juga. Oh gitu. Oke. Nah, di sana itu kegiatannya ngapain aja ya? Kayak mungkin ada perkemahan atau perlombaan apa gitu? Kalau di sana tuh kan kita kayak dilombakan di berbagai bidang. Ada yang seni, ada yang itu. Kalau kemarin Kak Kaila, betul. Kalau Mbak Kaila sendiri kemarin, saya kebetulan ini ada pinnya. Jadi satu kebanggaan banget buat kita berdua kalau dapat pin ya. Rasanya ya itu kayak karun gitu. Padahal hanya waktu itu saya ikut Geostation, Lokakarya, Parade Budaya dan Wisata Edukasi. Tapi yang lebih difokuskan kalau saya Geostation, Ara di Remaja Tangguh. Remaja Tangguh. Oke. Kemarin menampilkan apa untuk Mbak Aranya? Memberikan penampilan presentasi tentang HIV/AIDS dan kebetulan temanya tentang HIV/AIDS. Kemudian untuk seninya sendiri mungkin nyanyi atau Parade Budaya satu kontingen. Iya. Oh gitu. Jadi emang ini benar-benar jumpa. Kemudian kita dilatih untuk berbakti dan gembira gitu ya. Pastinya harus gembira. Kalau boleh tahu tadi kita belum membahas di mana ya ini anak-anak kalian kegiatannya itu berada di mana? Di kota apa? Di provinsi mana? Kita di kota kalian di Lampung. Oh Lampung. Berarti kalian menginap? Iya. Berapa hari? 2 mingguan. 2 minggu ya. 2 minggu. Oke. Bagaimana perasaan kalian jauh dari orang tua ya? Secara kan kalian dari Malang, kemudian ke Lampung nginep yang sama sekali mungkin nggak didampingi orang tua, jadi hanya temen dan guru pendamping, itu gimana perasaannya? Ya kangen. Iya, gimana ya gitu. Terus melakukan apa-apa sendiri gitu, kesusahan atau kalau ada mama enak kali ya? Iya. Kayak gitu. Oh iya. Ya sebenarnya suatu kebanggaan banget buat kita bisa ke Lampung. Mandiri gitu ya. Mandiri. Yang paling ditekankan kita bisa ngelatih
kerja sama antar tim. Kemudian yang paling susah mungkin karena buat kita yang masih anak-anak itu adalah memanage waktu. Memanage waktu, jadi nggak kayak tertata kayak di rumah gitu ya. Kita ya udah baju sudah tertata. Kalau ini kan ya jangan sampai hilang. Kemudian kamar mandi itu antri kan. Oh gitu ya. Jadi Mandi jam 3 ya. kita mandi jam 3. Harus mau. Kalau kita nggak bangun jam 3 mungkin udah telat. Oh gitu. Iya. Berarti acara atau kegiatan Jembara sendiri itu setiap harinya dimulai pukul 3 seperti itu? Enggak, sebenarnya kalau start resminya itu jam 6-an ya. Jam Karena 6. kita dimulai dari 6 pagi. Prepare gitu ya? Iya, prepare-nya kan karena itu 34 provinsi, Ya, jadi satu ya? Iya. Dan kamar mandinya terbatas, jadi harus memang paling susah manage waktu sih. Kayak ya. Dan ini ya yang poin penting sebenarnya, apa sih yang kalian dapat dari Jembara ini? Mandiri mungkin, kemandirian salah satunya. Iya, habis itu juga apa ya? Harus kayak bisa komunikasi ke teman-teman di sekitarnya. Berarti penting ya komunikasi itu ya. Iya. Di situ paling penting nggak sih? Betul, komunikasi, terus ketemu banyak teman gitu, udah banyak saudara gitu ya. Jadi saudara kan kalau udah berapa minggu tadi? 2 minggu. 2 minggu, jadi kayak keluarga gitu ya. Berkesan nggak? Iya, berkesan sih. Pengen lagi nggak? Pengen. Oh, pengen lagi. Masih ada lanjutannya? Alhamdulillah kita karena 5 tahun sekali, insya Allah. Saya masih bingung juga karena 5 tahun itu kan kalau nggak ada kendala seperti tahun ini ada kendala karena ada COVID-19. Kalau nggak ada, insya Allah SMA SMP bisa ikut Lagi, oke. Iya. Tadi kan dari Mbak Aras, kan dari Mbak Kaila. Apa yang Mbak Kaila dapat dari ikut Jembara itu? Wah, banyak banget ya, banyak. Karena dari pertama kita disusun tim, mulailah aja dari kita terbentuk dalam satu kontingen yang namanya Jawa Timur Cetar. Iya. Cetar ya. Jadi Jawa Timur ini memang agak susah juga PR ya, karena kan Jawa Timur tuh lumayan luas. Kemudian ketika misal kita kangen, kepingin ayo reunian yuk gitu. Jadi ketemu Jawa Timur sama Jawa Timur Cuman kayak kan gitu. ada di Ponorogo, Banyuwangi itu agak susah juga. Jauh-jauh. Kalau yang di Jembara itu kita dilatih yang seperti tadi saya bilang, memanage waktu, mandiri. Betul katanya Kak Ara tadi, komunikasi itu penting. Karena terutama di saya Yo Station itu kan kita diperintahkan untuk presentasi tentang 7 materi kepalang merahan. Kebetulan saya masuk di pertolongan pertama. Di pertolongan pertama itu nggak Jawa Timur dengan Jawa Timur, tapi ada yang dari Surabaya, maksudnya dari Sulawesi. Provinsinya berbeda gitu ya. Jadi jujur agak kesulitan karena kadang ngomongnya masih pakai bahasa daerah. Oh iya, Jawa gitu ya. Jawa. Kalau yang Banyuwangi biasanya bahasa Banyuwangi. Madura ada? Madura enggak, belum mendelegasikan. ya, dan kebetulan perwakilan. nggak masuk satu tim dengan Oh, saya. di tim itu. Tapi yang menurut paling seru walaupun saya nggak ikut berkontribusi itu olahraga persahabatan. Iya. Contohnya Olahraga apa? persahabatan. Ngapain? Waktu itu sebenarnya simple permainannya, cuman membawa apa ya, pesan, kesan dan kenangan yang luar biasa. Masya Allah, nggak terlupakan gitu ya. Gimana kita harus ayo walaupun kita nggak bisa ikut sebenarnya, datang untuk Cuma nyemangatin. Oke, saya sendiri juga ikut ngerasain keseruan kayak kalian ya, ceritanya wah gini menyenangkan sekali gitu ya. Ada lagi kira-kira yang paling nggak bisa dilupain, momen apa? Anjing sana ya. Anjang sana itu ngapain? Jenjang sana itu jadi kayak ada juri yang bakal nilai dari semua kontingen itu dinilai campingnya. Oh, berarti ada kemahnya gitu, ada tempat camping. Ada perkemahan. Habis itu kita juga nunjukin kayak budaya-budaya kita di kayak panggung kecil gitu ya. Itu juga dinilai dari situ. Berarti tadi salah satu kalian menjadi juara 2 yang perwakilan Jawa Timur itu juga dari situ ya, aspek penilaiannya. Betul. Itu. Karena kan di yang tahun ini 2023 penilaian yang Jembara itu berdasarkan semua bidang digabung. Makanya jadi satu. ada yang namanya peringkat 1, peringkat 2 dan peringkat 3. Kalau boleh tahu peringkat satunya? Peringkat 1 itu sebenarnya bukan nggak sama-sama juara ya. Oh, gitu. Kalau juara kan cuman
juara 1 provinsi A, Iya, hanya 1. iya. Kalau ini peringkat 1 tuh siapa aja yang masuk peringkat 2. Oh, Jadi semua berarti semuanya masuk ya, Betul. cuma ke peringkat gitu ya, Iya. lebih ke peringkat. Oh, menambahkan dari ke arah tadi Ha-ha. seru Anjang Sana karena dan alhamdulillah waktu pembukaan kita dihadiri langsung oleh Bapak Ketua Palang Merah Indonesia saat ini Bapak Yusuf Kala. Ya. Kemudian di Anjang Sana itu memang kerja kerasnya itu dinilai banget. Dimulai kita harus menyiapkan konsumsi untuk para pengunjung, kemudian sebenarnya susahnya itu membagi tugas dan tanggung jawab. Gimana ya, kita itu masih anak-anak kemudian harus jaga di atas jam 9 malam itu yang biasanya jam 8 dan 9 udah di kasur ya, udah di tempat tidur, udah tidur. kemudian proud banget sih sama Kak Ara karena Piket berarti ya? iya, karena waktu itu di Anjang Sana kan waktunya Kak Ara sama teman-teman di remaja tangguh buat Iya. tempur. Apalagi itu malam itu ya, terakhir, malam-malam gitu ya. malam terakhir udah capek banget, tapi masih semangat banget sih kalau dilihat dari semangatnya Kak Ara. Wah. Masya Allah ya. Oke. Baiklah penonton, ini tadi yaitu sekilas bincang bersama perwakilan dari Jawa Timur, tepatnya dari Min 1 Kota Malang dalam kegiatan Jumbara Nasional 9 bersama Mbak Kaila dan Mbak Ara. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Nian Anini mohon undur diri. Terima kasih Mbak Kaila, Mbak Ara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bakti gembira Palang Merah Remaja, wujud bina bakti untuk manusia, peran sahabat, peran saudara, berlatih mengabdi untuk nusa bangsa. Jumbara, Hey! Jumbara, wadah kreatif insan remaja, bertemu berbakti dan mengabdi tujuan putra putri PMR kita. Susah senang bersama, suka rela semua, bertemu bererat, bersahabatan. Semua tantangan demi tujuan, kita tampil untuk membantu sesama, membantu sesama.